Ya, saya ingin tahu. Ya. Jadi E to Z Ngopi itu umurnya baru, kalau anak sih ya baru lucu-lucunya lah ya, udah 2,5 tahun kurang lebih. Kita 3 April 2020 bulan 4, sekarang bulan 9 ya, 2 tahun 5 bulan. Sebentar lagi 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun udah bisa jalan, udah bisa lari. Gagasannya adalah saat kita PSBB dulu ya, PSBB di mana banyak saudara-saudara kita yang ya terganggu dari mata pencarian, ada yang jobless, maka kita coba melakukan sebuah charity. Nah, charity-nya itu ada 2 kegiatan, satu dalam bentuk webinar yang seperti sekarang dilakukan, apakah itu dalam bentuk Zoom atau bisa IG Live dan sebagainya. Yang satu lagi kegiatan charity-nya adalah SKM, semangat bagi makan. Ya, SKM, semangat kasih makan. Nah, E to Z Ngopi sendiri kependekan dari ngobrol pinter. Oke. Nah, ini adalah beberapa kegiatan kita yang dilakukan sudah 2,5 tahun secara konsisten, non-stop gitu ya. Dan SKM-nya sendiri kita bagi-bagi banyak ke Panti Jompo, bisa ke pemulung, seperti kita lihat di sini ya. Bisa ke petugas lapangan, kebersihan, keamanan petugasnya, kemudian juga ke para pemulung, kadang-kadang supir ojek juga, ya, dan seterusnya. Dan bahkan kita masuk sampai ke panti asuhan, kemudian juga ke mereka yang ada di jalan, ya. Nah, kita bagi-bagi. Dan program ini kita syukur alhamdulillah terakhir Sabtu kemarin masih kita berjalan ya. Sabtu kemarin kita masih bagi-bagi. Nah, ini contoh ya, beberapa kegiatan kita termasuk Lebaran kita ada tajil ya, buka bersama. Nah, itu adalah hal-hal yang mendukung kita. Dan siapa sih yang mendukung acara E to Z Ngopi itu? Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama yang paling mendukung itu adalah pasti para narasumber. Karena apa? Narasumber itu adalah salah satu aset kita, program ini bisa berjalan. Kedua adalah tentu selain narasumber ada juga yang tadi seperti kita lihat Markuk Butik Kue Tradisional, ini yang seksi repot juga, menyediakan makanan, beli, belanja, masak, distribusi. Kemudian yang mendukung juga Brasilio Authentic Coffee Craft, ini juga Craft Coffee, ini adalah sponsor kita. Termasuk beberapa pembicara, termasuk juga beberapa peserta, ya salah satunya Mas Prono sendiri pernah mendukung acara kita dalam bentuk apa, membagi-bagi produk ya, giveaway lah. Dan ini juga kita mendapatkan buku juga 100 biji nih, buku dari Pak Ferry Wong. Wah, judulnya tentang kesehatan holistik ibu dan anak untuk generasi stunting. Nah, semua bentuk giveaway, ini adalah kita bagikan gratis ya dengan kriteria tertentu. Nah, kriterianya suka-suka host gitu ya. Dengan term and condition mohon pemahamannya adalah untuk mengganti minimum ongkir ya. Kenapa? Karena ongkir itu ternyata membebani atau mengurangi jatah makan saudara-saudara kita. Nah, jadi ongkir itu ternyata ya nyedot nasi beberapa piring itu buat saudara kita. Nah, jangan disedot piring mereka, kasihan. Oke. Nah, salah satu komunikasi kita juga selain lewat WA group yang E to Z Ngopi tadi, kita sudah ada 4 WA group. Kita juga mengirimkan konten-konten ya melalui YouTube, melalui Facebook, melalui IG yang rasa-rasanya setiap hari kita konsisten ada saja, baik dalam bentuk selling, tip-tip selling, inspirasi maupun kuliner ya, karena kelihatannya bidang itulah yang kita sedikit bisa berkontribusi, dan bidang itu juga yang memang banyak penggemarnya kuliner itu ya. Oke, baik. Nah, Bapak, Ibu, Bro semua, besok 27 September free juga webinar tentang sumber daya manusia, tentang SDM, karyawan tidak produktif. Topiknya adalah Know, Choose Your and Grow Yourself. Ya, ini dibawakan oleh mbahnya EQ pertama, yaitu Pak Hermanto Kosasih. Selasa 27 September. Dan minggu depan itu kita ada 2 event. Ya, Rabunya tetap 28 September adalah Simple Tip to Have the Angel Voice, ya, dibawakan oleh Rudy saya. Beliau adalah sebagai pelatih vokal, juga sebagai pernah menjuarai beberapa kejuaraan tentunya ya. Nah, akan memberikan kita yang suaranya suka sember-sember, suara double. Nah, semoga bisa lebih nyaring dikit. Kemudian ini ada sebuah peluang usaha juga. Jadi kita ajak Bapak Ibu semua teman yang ingin buka usaha, modal balik 2 bulan, modal kecil, bisa kerja di rumah, usaha seumur hidup. Ya, kita undang previewnya
makan siang, termasuk makan siang bakmi di Gading Walk, kita batasi. Kemudian kalau berminat bisa jadi peluang usaha adalah buka kursus matematik. Nah, ini cukup di rumah, bisa untuk saudara, guru, teman, adik, apapun ya. Nah, ini sebagai other income. Kita datangkan penemunya Derajat Premadi dari Jember. 5 Oktober kita juga sudah siap dengan smart behavior to participate in training. Jadi kadang-kadang training orang senang hura-hura, apa iya nggak rugi itu training dengan hura-hura. Maka Pak Adi Trisnanto, senior trainer juga akan berbagi tentang topik ini. Kemudian 12 Oktober kita akan didampingi oleh Pak Kaper Marpaung, orang asuransi. Mengapa banyak klaim asuransi tidak dibayar? Kemudian 19 Oktober kita akan bicara lagi Achieving Service Excellence in Hospitality Management. Ya. Nah, jadi bulan Oktober kita sudah siap dengan berbagai topik. 26 Oktober ini Pak Hans Harisandra, beliau adalah orang dari Alfamart, ya, akan memberikan inspirasi bisnis 2023 tahun depan. Jadi kiat bisnis konvensional dalam persaingan digital. Oke. Kemudian 9 November kita sudah siap juga jiwa kebangsaan dan pahlawan developer kini dan mendatang. Oke, dibawakan oleh Pak Feby, beliau adalah penulis dan kajian kebangsaan dan kenegarawanan. 16 November sudah siap juga dengan Ibu Tantri Relatami, beliau akan berbagi tentang build your personal branding. 23 November mengintip reformasi birokrasi. Nah, ini akan dibawakan oleh Profesor Dr. Diah Natalisa MBA. Beliau adalah Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Dan tanggal 30 November, Pak Tung Desamaringin, peluang bisnis 2023 yang akan meroket apa saja sih? 7 Desember, wah ini kita coba menerawang tahun 2023, bagaimana peruntungan bumi langit tahun 2003 dari aspek numerologi ya, itu perhitungan. Nah, inilah beberapa hal yang ingin kami bagikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga hari ini topik kita yang akan dibawakan oleh Pak ET, beliau tuh senang dipanggil ET, padahal namanya keren nih, Elios Theophilus Gandawijaya, tapi panggil ET. Siapa tahu nasibnya mirip-mirip Erick Thohir itu. Topiknya yang akan dibawakan hari ini adalah how to improve behavior and habit in working. Oke, jadi itulah sepintas persiapan kita sampai dengan Desember. Acara Etuset Ngopi aman, ya, dengan berbagai topik yang topiknya juga dari Etuset Ngopi. Oke, saya akan coba baca dulu di sini ya. Salam kenal E to Z dari IT. Salam kenal juga Kusmayani Semarang pertama kali join ya. Paul sih sudah pernah beberapa kali ya. Pak Risa Bogor ya baru pertama kali ya. Oke. Buat yang pertama kali join, Pak Risa dan Ibu Kusmayani akan mendapatkan giveaway dari kita. Nah, tolong kirim alamat lengkap, kelurahan sama kode pos. Kemudian juga punya kewajiban dalam mengganti ongkir ya, Bapak Ibu semua. Oke, sebelum acara mulai, saya akan memberikan sebuah kuis. Jawabnya lewat chat. Narasumber kita, lahirnya tahun berapa? Yuk, silakan jawab lewat chat. Oke, Paul Darius menjawab tahun 72 berarti usianya sudah 50 ya? 72 atau 50 ya? 50. Apakah termasuk wajah imut-imut Pak Ete itu atau wajah bermutu? Bermutu itu bermuka tua ya. Umur 30 dibilang 50 itu kan bermutu itu. Oke, baru satu yang nebak. Oke. Baru Pak Fredo tebaknya 75. 75 berarti 47. 47 ya, 47. Feeling saya sih ini masih jauh nih. Saya juga nggak tahu terus terang ya. Saya nggak tahu juga tahun berapa beliau lahir.
Jangan tahunnya, ininya tahun lahir, jangan umur. Tahun lahir pertanyaan. Tahun berapa beliau lahir? Oke, 76. Oke. 76. Kalau 38 berarti berapa tuh? 7. Wah. 38 sih tahun 80 udah ya. 84 ya. 84. Oke, Rahmat. Tahun bilangnya 78. Oke, sudah ada yang benar belum? Bro, ET. Udah yang betul belum? Jawabannya? Belum, Pak. Oh, belum ada yang benar. Oke, sekarang kasih clue aja. Kasih clue, anak yang besar sekolahnya kelas berapa atau gimana? Udah usia berapa? Ah. Oh, gini. Clue-nya gampang, Pak. Itu ada yang jawab benar dulu langsung. Belum kasih clue udah benar. 92. Nih. Iya. Akhir tahun 92. Ya. Baru 30. Iya, baru. Waduh. Ini sama anak saya nomor 2 aja masih tuaan anak saya nomor 2. Oke, berarti pemenangnya Ibu Kusmayani ya. Aduh, Ibu Kusmayani, silahkan kirim WA-nya Bu ya, alamatnya ya, kelurahan sama nomor kode pos ya Bu ya, untuk dapatkan hadiah ganti ongkir Bu Kusmayani. Wow, SMA-nya tahun 2010. Wah, ini saya udah kagak nyambung ini. Pak Rahmat nih, mana Pak Rahmat nih? Pak Rahmat, mungkin satu kelas kali ya. Miss. Oh, Miss yang kitchen ini Pak Rahmat ini ya. Wajahnya nih Pak Rahmat. Oke, baik. Pak Ete, topiknya kita adalah tentang bagaimana kita perlu improve ya, memperbaiki lebih baik di dalam hal behavior ya, behavior. Baik, kenapa sih topik ini yang diangkat, Pak Eti? Yuk silakan, Bro. Oke, saya mulai ya teman-teman. Jadi gini, kalau tanyain kenapa topik ini yang diangkat, karena ini topik yang cukup menarik teman-teman. Apalagi bagi para pekerja profesional. Banyak kan orang itu kan kerja yaudah sebagai rutinitas. Ya berangkat jam 9, pulang jam 5 gitu. Pertanyaannya simple sih, udah produktif belum gitu kan? Atau masih nggak tahu arah, nggak tahu tujuan gitu. Dan kalau kita ngomongin ngejar target, pasti kan kalau di perusahaan pasti ada targetnya masing-masing gitu, dan juga divisi atau secara perusahaan secara umum global gitu. Nah, tapi untuk capai goal-nya itu pasti kita harus ciptakan habit. Nah, kalau habitnya udah kebentuk, ini kita akan mengubah perilakunya. Dan spesifiknya saya akan bahas di profesional. Nah, profesional ini kita bisa seperti self-employed, bisa juga sebagai business owner, bisa juga sebagai investor, dan bukannya sebagai karyawan. Dan saya langsung masuk ke sesi aja ya, Pak Mindy ya? Ya, langsung aja. Oke, langsung masuk ya. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai, saya ingin tahu dulu, sedikit tadi sudah ada perkenalan, tapi ada beberapa orang baru. Boleh ketik di Zoom chat ya, kotanya di mana, jadi saya bisa sapa, nama dan kota ya, jadi saya bisa tahu siapa aja yang lagi hadir di sesi gitu ya. Hadir dalam ini kan bukan berarti dia yang nyalain video aja, tapi yang memang belum bisa nyalain video, tapi juga ikut hadir partisipasi. Karena sesi saya ini bakalan banyak interaksinya teman-teman. Jadi saya bisa tahu saya ada interaksi dengan siapa aja ya. Kita sepakati bersama ya. Silakan ketik di Zoom chat nama dan kotanya di mana. Contohnya ET Surabaya gitu. Oke, Pak Paul Jakarta Barat, terima kasih. Pak Prono Semarang. Oke, satu lagi. Saya ingin banyak interaksi nanti sama orang-orang ini ya. Oke, sama Pak Mindy lah udah ya 3 ya. Oke, ini Pak Rahmat dari Jakarta. Oke, Bu Kusmayani Semarang. Oke, saya mulai ya. Nah, ini teman-teman. Kelihatan slide-nya? Minta tolong direspon kalau ada suaranya. Sudah ganti? Sudah. Oke. Ya, teman-teman, ini profil saya. Jadi, kalau teman-teman punya IG, Instagram, bisa follow saya di sini, LSD Virus G. Nah, sini ada hashtag yang sering saya pakai, ini selling value.
Jadi saya dengar di awal tadi Pak Mindi tanya-tanya beberapa peserta yang hadir seperti Pak Disa juga kan. Udah 26 tahun di sales gitu kan. Pak Mindi udah dari tahun 78. Wah, saya aja lahir 92, Pak. 78 tuh angkatannya, mohon maaf Pak, mama saya gitu kan. Mama saya 71 gitu, masih muda. Dan selling value ini sendiri adalah gimana caranya kita menjual value diri kita, teman-teman. Ini hashtag yang selalu saya gaungkan, di mana kebanyakan orang jualan produk, jualan jasa itu mereka hanyalah jualan produknya atau jasanya, tapi mereka lupa jualan dirinya. Nah, di sini saya punya harapan, cita-cita, dan tujuan bersama-sama kita bring out the best version of you. Mohon maaf kalau saya ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, karena saya sebenarnya lebih fasih bahasa Inggris. Saya kuliahnya di Widya Mandala, jurusannya keguruan dan ilmu pendidikan bahasa Inggris di Surabaya. Jadi bring out the best version of you itu saya harap teman-teman setelah mengikuti sesi saya ini bukan orang yang sebelum ikut dan setelah ikut sama aja gitu teman-teman ya. Setidaknya ada 1% lebih baik dari setelah ikut sesi saya. Bagi yang setuju boleh ketik 1 di Zoom chat, saya ingin tahu teman-teman apakah teman-teman juga punya cita-cita dan harapan yang sama dengan saya ya. Oke, terima kasih Bu Kusmayani doanya ya. Pak Prono terima kasih. Pak Lisa, terima kasih. Ya, jadi topik besar yang kita ambil saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan perilaku dan kebiasaan kita di tempat bekerja, teman-teman. Nah, sekarang kan juga ada trennya ya, kita kerja dari rumah, work from home, gitu kan. Bagaimana kita bisa membuat setup. Setup itu susunan gimana caranya kita kerja itu nyaman di rumah. Ada tagline waktu itu work from Bali, gitu kan. Gimana kita juga kerja sambil jalan-jalan. Nah, ini kan asik ya teman-teman ya. Kita istilahnya kerja dibayar gitu kan. Kerja sambil jalan-jalan, kita paginya di pantai atau bahkan kerja di pantai gitu kan. Bahagia gitu kan teman-teman ya. Dan di sini saya udah ganti. Nah, ini overview-nya, ini modulnya adalah tips pengantar pelatihan siap kerja. Nah, saya rasa sih teman-teman sini sudah profesional semua ya. Jadi sudah tadi ada Pak Prono ya, udah pernah di Alkes, sudah sekarang di Jamu gitu kan, luar biasa. Jadi sudah siap banget sih, ini udah matang gitu. Nah ini memang biasanya untuk modul basic bagi orang-orang yang belum punya pekerjaan atau lagi cari lompatan atau ya batu lompatan ya. Kemudian bagi yang mencari pekerjaan, job seeker gitu, bagi yang sedang gap year gitu, mereka yang sedang transisi dari pekerjaan yang lama ke pekerjaan yang baru, industri yang lama ke industri yang baru. Dan kembali lagi saya juga ingatkan bagi yang punya Instagram, bisa follow saya di LLC Vilsky. Bagi yang punya LinkedIn juga bisa follow saya atau connect saya di LLC Vilsky, di IG, di TikTok saya juga ada. Nah, di sini saya punya titel khusus ini Pak Mindi jadi ya. Manggilnya kan IT gitu. Kenapa manggilnya IT? Biar lebih gampang Pak Mindi. Kalau manggil LLC Vilsky itu kadang susah Pak. Kalau saya itu zaman sekolah dulu, guru-guru saya, dosen-dosen saya selalu panggilnya Eleos gitu, karena gampang ingetnya, jarang namanya. Tapi kalau teman-teman saya, kata manggilnya Theo gitu. Nah, tapi begitu saya tahu dunia public speaking, saya tahu dunia stand up comedy, saya tahu dunia di mana harus ada panggung, nama panggung gitu ya. Saya juga pesulap seperti yang Pak Midi bilang tadi, saya juga pernah baca sulap. Pak Midi ini hebat banget ya, bisa baca muka, bisa baca profesi, semuanya hebat lah istilahnya. Saya baca banyak sama Pak Mindi. Diam-diam saya ini sebelum kenal Pak Mindi kenal saya sudah mempelajari banyak tentang Pak Mindi. Istilahnya profiling gitu. Wah saya ingin banget jadi kayak Pak Mindi nih. Orang yang humble gitu kan, masih mau belajar, juga sering berbagi. Ya, ini semoga habits yang dibentuk sama Pak Mindi ini juga bisa menginfluence teman-teman ya. Biar teman-teman juga tergerak atas gerakan beliau. Jadi bagi teman-teman yang ada dana berlebih, boleh silakan donasi ke Pak Mindi untuk disalurkan ke tempat yang tepat. Dan juga ada yang mau giveaway juga silakan, buku, mungkin apapun itu, merek-mereknya langsung sama Pak Mindi ya. Di sini saya nggak jualan teman-teman. Di sini saya cuma berbagi ya. Dan panggilnya juga kali ini sesinya manggilnya Iti Sensei ya teman-teman ya. Sensei ini guru dalam bahasa Jepang gitu. Karena basic saya tadi kan keguruan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ini kebetulan saya juga suka Jepang, Jepang-Jepangan, kartun Jepang.
sama manga, komik ya. Jadi saya pinginnya sebagai CC gitu. Untuk kali ini aja, bagian saya, teman-teman bisa unmute, panggilnya ET Sensei saya siap. Oke, silakan. Saya pengen dengar banget ini. ET Sensei, saya siap. Yeay, thank you. Terima kasih Bu Sensei, Kusmayani. Terima kasih teman-teman. Yeay. Ya, kembali lagi saya ingatkan, ini silakan follow Instagram saya. Saya juga tergabung di Toastmaster, komunitas public speaking dan leadership. Saya nggak banyak promo, teman-teman bisa langsung follow aja. Saya juga punya podcast di sini, ada What's on My Mind by ET. Jadi semua materi yang saya bawakan hari ini itu juga salah satu konten di podcast saya. Saya ada 7 season. Season pertama itu bagaimana teman-teman bisa punya podcast sama kayak Pak Mindy nih, A to Z. Jadi dari A sampai Z, semua yang berurusan dengan podcast ada di podcast saya. Jadi teman-teman setelah mendengarkan podcast saya, teman-teman bisa punya podcast sendiri. Bayangkan teman-teman ya. Yang season 2 itu tentang MLM, teman-teman. Saya dari 2010, sejak saya kuliah, saya emang nekunin atau sebagai sales di MLM. Saya nggak pernah malu mengaku sebagai sales MLM. Karena saya berhasil membantu banyak orang-orang yang dulunya nggak punya impian, nggak punya cita-cita, mereka akhirnya berhasil mencapai impian tergilanya mereka. Makanya banyak orang-orang mengatakan, wah Pak ET itu nggak waras, Pak ET itu gila. Oh, saya malah senang, Mbak. Karena kenapa? Kalau saya belum gila, berarti saya belum sukses. Saya berhasil bikin orang keluar dari zona nyamannya mereka. Nah, yang season 3, itu lebih ke arah bisnis. Jadi saya mengupas tuntas, ya seperti lagi saya tagline-nya Pak Mindy, saya pakai A to Z, gitu ya. Dan kita ngopi ya, ngobrol pintar bagaimana cara bisnis konvensional teman-teman. Jadi bagaimana cara mengelola bisnis secara konvensional, yang tadi itu bisnis jaringan, yang ketiga adalah bisnis konvensional. Yang keempat, itu adalah tentang sales, murni tentang sales. Teman-teman yang suka sales, dan aspek-aspeknya, turunannya semua ada di situ ya, di season 4. Di season 5, ya ini salah satunya, itu materi tentang profesional. Jadi bagi seluruh orang yang bekerja profesional di bidang apapun itu, expert di bidang itu, pakar itu, ada di season 5. Season 6 tentang psikologi, teman-teman bagaimana bisa profiling, bisa mengenal dirinya teman sendiri dan dirinya orang lain, ya, yang membantu teman-teman dalam berbisnis. Season yang 7 ini adalah bisnis saya, yaitu finance dan capital market. Itu materinya cukup berat bagi teman-teman yang mungkin tidak punya background keuangan, tapi yang mau dan mau belajar, silakan. Bisa di season 7 saya. Kembali lagi silakan bisa cari di Google Podcast, di Spotify, dan semua layanan podcast lainnya. Saya lanjut. Nah, di sini teman-teman, kita langsung sesi ya. Kita langsung interaksi aja. Saya ingin tahu, bisa unmute, bisa balas di Zoom chat. Karena semua sisinya ini ada interaksi ya. Saya ingin tahu dapat dari teman-teman feedback-nya. Jadi, saya ingin tahu apa yang dicari para majikan kira-kira teman-teman. Boleh di Zoom chat, boleh di unmute, silakan. Tenaga, oke, terima kasih Bu Kusmayani, betul. Pak Paus, skill dari karyawan yang di-hire, oke, terima kasih. Satu lagi, ayo, kita cepat aja, jadi biar banyak materinya. Kontribusi totalitas, oke, terima kasih. Semua jawaban yang sudah diberikan ini jawabannya benar semua teman-teman ya, nggak ada yang salah. Jadi bagi teman-teman yang sekarang adalah majikan, ini lihat nih, ada Bu Kusmayani yang siap memberikan tenaga, ada Pak Paul yang siap memberikan skill dan siap di-hire. Ada Pak Prono yang siap berkontribusi. Ada Pak Rahmat yang siap totalitas. Ada Pak Antono yang siap memberikan hasil sesuai ekspektasi. Ada Bu Yetri yang siap memberikan tenaga. Loh, lihat tuh teman-teman, para majikan. Sudah ada semua nih yang disiapkan ya. Mereka ready to work istilahnya gitu ya. Siap kapanpun, panggilan kapanpun ya. Kemudian ada manajemen waktu juga gitu. Teman-teman akan belajar bagaimana mengelola waktu yang dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bahkan ada juga yang, Pak, kenapa kita nggak boleh lembur, Pak? Kenapa kita harus tepat waktu? Atau istilahnya tenggo gitu ya, pulang, langsung pulang. Ya karena kita punya work-life balance, teman-teman. Kita punya work itu pekerjaan kita, life itu adalah kehidupan kita, dan balance itu adalah keseimbangan, teman-teman. Jadi kalau kita terlalu kerja, nanti sakit. Dan kalau sakit, akhirnya kita jadi bayarnya rumah sakit. Nah, kalau bayar rumah sakit, ini pertanyaannya, teman-teman salesnya asuransi atau salesnya obat-obatan atau gimana, bakalan
dengan senang hati nih yang buat teman-teman gitu kan. Saya sih nggak melarang teman-teman, tapi kalau teman-teman butuh bisa dihubungi Bu Kusmayani, jadi kan bisa hubungi teman-teman yang sini yang bergerak di bidang asuransi ya. Kembali lagi saya nggak jualan teman-teman ya, saya cuma berbagi. Indahnya berbagi, kita memberikan referensi. Apalagi ya teman-teman yang hadir di sini. Ini privilege-nya ya teman-teman ya. Kembali lagi saya suka ya jualan orang lain, saya jualan orang ya. Selling value. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, kebanyakan orang juga membawa pekerjaan dibawa ke rumah gitu ya. Begitu di rumah ada istri, ada anak dicuekin gitu. Nah, kasihan kan? Mereka yang setiap harinya nunggu teman-teman bila pulang kerja, nyambut dengan senyuman, nyambut dengan ketawa gitu ya. Tapi nggak bisa karena teman-teman pulang cemberut, bawa pekerjaan, bawa berkas gitu kan. Wah, kasihan sekali kan? Mereka yang menunggu-nunggu sampai hari weekend, hari Sabtu, hari Minggu, tapi nggak ada waktu, nggak ada cuti, nggak ada liburan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini semua akan ada dibahas di sini ya. Dan kemudian juga ada pria dan wanita di tempat kerja. Nah, ini juga ada beberapa waktu lalu ada UU yang berhubungan dengan cuti ketika hamil ya di wanita. Kemudian yang terakhir ini keputusan untuk berhenti dari pekerjaan Anda. Ada suatu quote yang bagus, di mana quote ini mengatakan bahwa kita harus tahu kapan kita berhenti. Dan ini merupakan salah satu keputusan yang sangat berarti bagi kehidupan Anda. Karena kalau Anda tidak tahu kapan Anda berhenti atau menyerah, dalam tanda kutip, kenapa saya bilang menyerah? Karena kita memang harus benar-benar putus dari apapun itu yang kita sudah nggak ingin lanjutkan. Nah, kembali lagi teman-teman, ini sudah saya bahas di Spotify, Google Podcast. Teman-teman bisa download semua episodenya dari materi ini. Itu ada saya bagi 3 bagian. Setiap bagiannya ada 1 jam ya episode. Bakalan puas. Karena teman-teman kalau saya ngomong hari ini saya cuma diberi waktu 30 menit teman-teman. Nggak akan cukup teman-teman. Saya record aja 3 jam, saya compile jadi 30 menit teman-teman. 1/10-nya. Jadi saya bakalan lebih cepat ini ya materinya ya. Kemudian bagi yang belum pernah tahu, itu bisa di Spotify atau di Google Podcast tadi itu, cari season 5, kemudian bisa juga cari hubungi Pak Mindy ya. Nanti saya kasih e-book sama artikel gratis. Kembali lagi bagi yang menghubungi Pak Mindy. Kalau nggak hubungi nggak usah dikasih Pak Mindy. Saya nggak suka. Saya nggak suka orang-orang yang cuman berharap dikasih di Zoom chat gitu terus tinggal tuntut, nggak mau saya Pak. Saya maunya orang itu join grupnya Pak Mindy di A2Z Ngopi, terus juga WA pribadi ke Pak Mindy, itu saya kasih hadiahnya. Siap? Bagi yang siap terima hadiah dari saya bisa katakan siap Sensei. Saya pengen dengar suaranya. Siap itu Sensei. Siap. Oke, terima kasih. Saya suka loh bagi-bagi hadiah. Nah ini, teman-teman saya pengen tahu nih, kira-kira sumber informasi apa yang Anda dapat manfaatkan untuk mencari pekerjaan? Silakan di Zoom chat. Ayo, cepat. Sudah setengah jam ini, sudah 15 menit nih. Ayo. Jawab di Zoom chat atau di unmute, boleh silakan. Ada komunitas, benefit, ada bagaimana menghadapi tempat kerja yang toksik, LinkedIn. Yang nomor 1 ini jawabannya adalah tempat teman dapat pekerjaan, infonya dari mana ya? Medsos, oke, benar. Oke, good, terima kasih. Yang kedua, langkah-langkah apa yang Anda gunakan untuk mencari pekerjaan? Ayo, silakan dijawab. Langkah-langkahnya apa aja yang teman-teman tahu? Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Silakan di Zoom chat atau unmute boleh, silakan. Sesi saya banyak interaksinya ya. Oke, membuat ramalan dan CV. Oke, nice. Tahu ya. Yang ketiga, pendekatan apa yang baik dan tidak dalam mencari pekerjaan. Nah, teman-teman saya ingin tahu, kira-kira gimana caranya mengecek perusahaan. Oke, betul. Yang keempat ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan? Saya ingin tahu, berapa lama kira-kira? Ayo, berapa lama? 1 minggu, 3 hari, 1 bulan, 6 bulan, 3 bulan. Oke, terima kasih Pak Prono, 1 bulan. Nah, yuk kita diskusi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa bedakan nggak? Ini ada 4 keterangan gambar ya. Yang satu itu lembaga sosial, yang kedua adalah organisasi, yang ketiga adalah NGO atau organisasi bukan anggota
organisasi pemerintahan. Terus yang keempat yayasan gitu ya. Nah, teman-teman bisa bedain nggak? Siapa yang mau bantu jawab saya? Silakan. Boleh unmute atau boleh ketik di Zoom chat. Apa itu lembaga sosial? Apa itu organisasi? Apa itu NGO? Dan apa itu yayasan? Silakan. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang jawab? Oke. Oke. NGO, perusahaan swasta. Lembaga sosial, yayasan. Oke, apalagi? Definisinya apa? Dari teman-teman yang tahu? Non-profit. Oke, nice. Ya, jadi teman-teman yang sudah menjawab itu kurang lebih sama. Ya, artinya kurang lebih seperti itu. Jadi lembaga sosial itu lembaga yang lebih ke arah pengadaan kegiatan aktivitas masyarakat ya. Kalau lebih mudahnya itu LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kalau organisasi ini bisa jadi organisasinya for profit ya, jadi cari keuntungan. Jadi mereka punya value di mana orang yang tergabung di organisasinya itu mendapatkan keuntungan atau profitnya. Ya itu PT, CV, PA, betul Pak Paul. Kalau NGO jadi non-profit betul. Yayasan itu bisa seperti yayasan pendidikan, bisa seperti yayasan agama gitu ya. Jadi ini bagi teman-teman bisa masukkan pengalaman teman-teman di lembaga, organisasi, NGO, ini di CV-nya teman-teman ya. Karena itu juga sebagai salah satu penilaian. Dan di sini teman-teman juga memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku untuk pengabdian masyarakat. Bagi orang yang concern di gerakan masyarakat, pasti lebih dapat nilai plus ya teman-teman. Nah, ini tadi kan saya sempat bahas ya, bagaimana cara mencari pekerjaan ya. Yang pertama itu dari jejaring, kabar dari mulut ke mulut gitu. Nah, ini kayak gini nih, contohnya nanti teman-teman kan tergabung di komunitasnya Pak Mindi nih, A to Z gitu kan. Nah, ini kan bisa langsung dapat rekomendasi gitu, kabar dari mulut ke mulut gitu. Oh, kemarin saya datang sesinya Pak Mindi nih. Saya baca dari Pak ET Sensei nih. Pak ET punya informasi tentang lowongan pekerjaan. Contohnya itu ya teman-teman ya. Atau jadi Pak Risa ini, ada lowongan pekerjaan. Pak Risa bantu temennya gitu kan. Lagi mau bantu perusahaan, biar lebih berkembang, butuh orang-orang baru. Nah, ini kan dari kenalan yang terjadi di malam ini, saya teman-teman dapat kesempatan gitu loh. Makanya saya selalu bikin teman-teman ini interaksi, entah di unmute atau di Zoom chat. Karena saya pengen tahu teman-teman nanti bisa ada hubungan lebih akrab lagi di luar sesi saya. Begitu teman-teman. Terus yang kedua, media sosial. Betul, tadi ada beberapa orang yang mengucapkan, jadi Facebook itu bisa kayak Facebook Job, LinkedIn itu juga ada LinkedIn Job, IG itu bisa dengan cara follow IG lowongan kerja teman-teman. Nah, kemudian kunjungi lokasi pemberi kerja. Ini dia juga ada yang kasih jawaban tadi itu, memberi langsung survei ya di lokasi tempatnya. Bisa tanya ke satpam, security, bisa tanya ke resepsionis, bisa tanya ke ya OB atau siapapun itu yang ada di lokasi ya. Biasanya saya kasih tips ya teman-teman ya. Itu bisa kayak ke kantin karyawannya gitu, sambil cari informasi. Banyak informasi yang bisa kita terima. Termasuk dari pembantu atau siapapun itu ya. Kemudian ke Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Di sini teman-teman banyak info sesuai dengan industri yang teman-teman minati. Kemudian juga menghadiri bursa tenaga kerja, ini yang selalu diselenggarakan oleh pemerintah ya teman-teman ya. Jadi pemerintah juga memberikan kartu Indonesia Pintar itu untuk teman-teman bisa ngambil bantuan sosial berupa semacam bayar kayak kursus gitu ya teman-teman ya, yang teman-teman setelah mengikuti sesinya akan lebih terampil dan bisa langsung siap kerja gitu ya. Kemudian nanti ada yang ngomong juga tentang browsing di internet. Jadi luar biasa teman-teman. Saya belum ngasih sesi pun teman-teman udah tahu. Makanya saya belajar banyak dari teman-teman itu, dari jawabannya teman-teman. Teman-teman lebih pintar dari saya, teman-teman lebih hebat dari saya. Jadi saya harap teman-teman juga mempunyai niat lebih memberikan jawaban-jawaban lagi di sesi saya, karena saya pun juga belajar teman-teman dari sesi jawabannya teman-teman. Ya, siap? Ya lanjut. Nah ini kita bagaimana cara nulis biografi teman-teman. Nah ini contohnya beberapa prompt ya. Ini kita harus menulis kata-kata yang ada hubungannya di biografinya kita. Contohnya nama depan saya Eleos. Nama belakang Theophilus, tempat saya di Surabaya. Tanggal lahir saya di 27 Juli 92. Kotanya di Surabaya tadi.
provinsinya Jawa Timur, telepon ada, nomor saya ada di grupnya Pak Mindi, email ada juga di theophilus@gmail.com. Keterampilan saya bisa jualan produk, jualan jasa, jualan orang gitu. Saya lebih suka jualan orang ya teman. Jadi teman-teman yang ingin dijualin, saya bisa bantu jualin ya. Ini skill yang jarang dimiliki orang. Ini endorser gitu ya. Di LinkedIn mungkin teman-teman lebih paham, lebih ngerti ya. Pencapaian itu ya, teman-teman punya pencapaian apa? Contoh saya di MLM, saya punya member lebih dari 10.000 orang. Itu pun terdiri dari lebih dari 10 negara. Jadi bukan cuma Indonesia. Makanya kenapa saya lebih banyak sesi sharingnya dalam bahasa Inggris, karena member saya itu lebih banyak dari luar negeri. Saya tergabung di komunitas internasional tadi itu Toastmaster ya. Itu dimana saya belajar public speaking, saya belajar leadership, dan saya udah bertemu lebih orang-orang hebat di sana yang luar biasa banget. Saya dapat banyak ilmu. Nah ini juga pastinya teman-teman harus relevan dengan jabatan yang Anda lamar ya. Misalkan Anda melamar sebagai sales, ya Anda harus menuliskan semua yang berhubungan dengan sales ya. Jangan nulis yang berhubungan dengan yang lain kayak HR atau accounting atau yang lain ya. Kemudian teman-teman bisa kasih tahu juga nama bidang usahanya atau aktivitas, masa kerjanya, nama jabatan, dan kewajiban atau prestasinya. Itu tipsnya ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman juga kasih, ini boleh di screenshot, atau nanti materinya juga bisa teman-teman dapatkan dari Pak Mindi ya. Jadi, bagi yang belum sempat screenshot atau terlalu cepat sesinya, nanti minta ke Pak Mindi. Bisa jadi di Japri, kan nomornya sudah ada waktu diundang, atau di WhatsApp group ya, nanti saya share juga materi. Nah, jadi silakan yang mau tanya juga bisa langsung di Zoom chat. Nanti saya jawabnya di sesi akhir ya, setelah saya sesi sharingnya selesai. Nah, ini juga tips yang kedua, step kedua, ini bagaimana teman-teman bisa letakkan hanya informasi yang relevan, kemudian sederhana, jelas, rapi, batasi 1-2 halaman, kemudian akurasinya, ejaan atau diksi, kemudian konsisten, kata aksi, simbol, poin penting, diketik, ukurannya 10-12, marginnya 2,5, alasan mengapa Anda menulis surat lamaran, mampu apa aja gitu ya, terus bagaimana Anda menindaklanjuti lowongan. Contohnya, Anda bisa dihubungi jam segini di hari ini, dan ya, kemudian referensi jika diminta ya. Nah, ini cara promosi diri sendiri, teman-teman. Nah, ceritakan tentang diri Anda. Coba teman-teman ketik di Zoom chat, atau mungkin saya kasih waktu 1 orang untuk memperkenalkan diri Anda. Silakan, yang mau unmute atau ketik di Zoom chat. Ini saatnya Anda promosi loh, teman-teman. Ayo, monggo, silakan. Singkat aja. Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nggak ada? Oke, saya aja. Jadi, perkenalkan, nama saya Elios Theophilus. Saya dari Surabaya. Pekerjaan saya di venture capital, di investment group, dan di private equity. Pekerjaan saya ini membantu para pengusaha atau entrepreneur untuk bisa go public dalam waktu 5 tahun dan meningkatkan valuasi bisnisnya sebesar 10 kali lipat dan IPO ya. Itu aja dari saya. Singkat ya. Itu contohnya teman-teman ya. Ayo silakan ketik di Zoom chat ya. Jadi kita juga saling kenal, itu tujuannya. Jadi setelah kita bisa promosi diri sendiri, kita bisa lebih dikenal dan orang-orang bisa menghubungi kita. Itu baru terjadi trust, kepercayaan ya. Kemudian kualitas dan keterampilan apa yang Anda miliki untuk mendukung kinerja. Silakan ketik di Zoom chat dan di unmute boleh. Zoom chat aja ya, saya percepat karena sudah 26 menit saya sesinya ya. Di Zoom chat, setiap jawaban yang teman-teman mau jawab, silakan langsung jawab pertanyaannya. Langsung jawab aja di Zoom chat ya. Terus yang kedua, pengalaman lama mengenai jabatan. Nah, contohnya saya pernah sebagai MLM. Saya tadi cerita ya, saya sudah 10 tahun di industri MLM. Saya lebih banyak di Surabaya, karena saya lebih banyak lewat online. Jadi ketika orang-orang belum mengerti caranya online marketing, digital marketing, bagaimana merekrut member, saya sudah punya skripnya. Saya juga punya e-book bagaimana cara menulis skrip merekrut member. Dan udah proven teman-teman, banyak yang pakai e-book saya sebagai materi mereka untuk merekrut orang-orang. Bagi yang mau, sekali lagi silakan hubungi Pak Mindi ya, A to Z Ngopi, bisa hubungi saya juga, tadi sudah nomor saya ada di WhatsApp juga. Kemudian Anda uraikan kewajiban Anda dulu. Contohnya di saya tadi, kewajiban saya adalah saya membantu pengusaha atau entrepreneur untuk bisa GCG,
itu ada Good Corporate Governance, di mana teman-teman juga ada RAB-nya. Nah, nanti kita dari pihak investor akan invest ke bisnisnya teman-teman. Ketika teman-teman punya bisnis itu dalam waktu 5 tahun, bisa naik 10 kali lipat valuasinya, kita akan masuk equity-nya, kita akan masuk sahamnya, teman-teman. Dan dari situ kita akan istilahnya seal the deal ya. Dari pihak kita dapat berapa persen. Dan itu nanti kita akan ada hitungannya. Nanti kita notariskan. Semuanya legal ya. Yang kelima, mengapa kami harus mempekerjakan? Nah, itu. Ini ada yang memperkenalkan diri, Bu Yetri. Saya Yetri Amayanti Yedida. Saya memiliki ketertarikan di bidang Sustainable Finance. Background pendidikan saya keguruan di STKIP PGRI Banjarmasin dengan major PGSD. Semoga kedepannya ada kesempatan untuk berkolaborasi. Terima kasih, salam dari Tabalong. Wah, mantap, Bu Yetri. Ini ada Pak Rahmat. Saya Rahmat Santoso, saya kelahiran Pontianak tahun 1981. Saat ini membuka usaha supplier besi dan baja konstruksi. Pengalaman saya 13 tahun di dunia sales di salah satu perusahaan terdistributor multinasional. Wah, mantap. Ini teman-teman. Akhirnya saya bisa kasih kesimpulan bagi teman-teman yang punya industri sustainable finance bisa menghubungi Bu Yetri ya. Karena Bu Yetri siap membantu teman-teman. Terus kemudian bagi teman-teman yang butuh usaha supplier besi dan baja konstruksi, bisa hubungi Pak Rahmat Santosa ya. Teman-teman yang nanti mendengarkan siaran ulang dari Pak Mindi di YouTube juga bisa langsung hubungi beliau ya. Kembali lagi hubungi Pak Mindi. Pak Mindi ini orangnya hebat banget nih, konektor, super konektor ya, hubungkan banyak orang. Nah ini yang kelima, mengapa kami harus mempekerjakan? Nah ini simple ya teman-teman ya. Kalau teman-teman, contohnya saya gitu. Kenapa Anda mempekerjakan saya? Karena saya bisa membantu Anda dana ya. Dana di mana teman-teman yang biasanya, oke terima kasih kembali ya Pak Rahmat. Jadi bagi teman-teman yang butuh dana, dan dari kita investor akan masuk equity-nya teman-teman. Nah kalau ngomongin equity ini pastinya kita juga akan bantu gimana perusahaannya itu jangan sampai collapse gitu ya, jangan sampai bisnisnya bangkrut, tapi sustainable ya. Nah ini interview tips. Nah teman-teman boleh pilih kiri atau kanan ya. Nah ini dan kasih alasannya. Silakan ketik di Zoom chat ya. Ini waktu saya udah mau habis nih teman-teman ya. Saya percepat ya. Silakan mau pelajari industri Anda atau Anda implementasi. Anda berpakaian sopan, rapi, bersih, atau tepat waktu hadir sesi. Tulis beberapa pertanyaan atau survei UMR, upah minimum rakyat. Gaji realistis atau ucapan salam dengan sopan. Berpikir sebelum berbicara atau hargai pendapat semua orang. Jadilah pendengar yang baik atau tetaplah tenang. Ayo silakan ketik di Zoom chat ya. Boleh di screenshot juga, nanti dikasih tanda aja di Zoom di WA grup ya. Jadi bisa tahu kira-kira teman-teman opsinya apa yang dipilih ya. Nah ini cara bagaimana kita bisa mempertahankan reputasi online kita teman-teman. Yang pertama adalah tinjaulah ulang tampilan online Anda. Ini contohnya di LinkedIn ya. Nanti teman-teman bisa lihat LinkedIn saya. Ini saya percepat ya, udah habis waktu saya, jadi saya move on aja cepat banget. Kemudian cari nama Anda sendiri di mesin pencari, Anda bisa ke Google, contohnya ketik nama saya, LL nanti muncul semua gitu ya. Tunjukkanlah kemampuan Anda, kalau di LinkedIn tuh ada, teman-teman bisa ngasih skillnya teman-teman tuh apa aja. Nanti ada orang-orang yang bisa ngasih endorsement ke skillnya Anda. Terus yang keempat, tampilkan keberhasilan Anda. Ini di LinkedIn juga ada namanya featured post. Featured post itu teman-teman dapat penghargaan apa, teman-teman bisa tonjolkan di sana. Kemudian kurangi konten negatif, ini contohnya politik praktis, kemudian sara, ya, suku, agama, ras, budaya. Terus jangan meninggalkan ruang bagi orang yang meragukan Anda. Nah ini teman-teman ada Pak Darwin Surya Pangestu, saya Darwin Surya Pangestu saat ini brand consultant di Cafe Ice Cream dan owner event organizer Momente Kreatif. Saya lahir 30 Juli 1989 di Surabaya. Saya stay di Surabaya dan Malang. Wah, luar biasa itu teman-teman ya. Ini adalah kesempatan teman-teman bisa perkenalan. Silakan. Wah, mantap. Bu Yetri adalah Duta Pariwisata Tabalong. Wah, tuh kan. Orang hebat-hebat nih yang datang di sini ya. Ada Juragan Es Krim, ada Duta Pariwisata Tabalong. Wah, mantap. Nah, ini ya, karir portfolio elemen. Ya, ini teman-teman bisa contohnya di karir ya. Bisa dibagi beberapa kolom sini, karir, portfolio, dan elemen. Nah, karir ini teman-teman bisa ringkasan dan tujuan karir. Contohnya, saya setelah 10 tahun bekerja di bidang MLM, tujuannya adalah membantu para pengusaha atau orang yang belum pernah berusaha untuk bisa mempunyai usaha dengan modal seminim-minimnya, contohnya itu ya. Kemudian filosofi profesional atau pernyataan tujuan.
kembali lagi saya juga sering mengucapkan ya, kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak ngerti arahnya atau endingnya seperti apa. Kalau bahasa sederhananya adalah end game ya. Nah ini gimana kita, contohnya saya ya, filosofi saya sederhana, startup. Startup itu apa? Ya teman-teman bisa memulai. Mulai aja dulu udah. Ini slogannya juga Tokopedia ya. Saya nggak promosi ya, cuman itu bagus. Mulai aja dulu gitu ya. Kemudian yang tiga, daftar riwayat hidup atau resume. Tadi mungkin belum sempat dibacain resume saya. Kalau dibacain panjang teman-teman. Karena saya juga banyak achievement. Kemudian juga ada banyak pengalaman-pengalaman saya. Kemudian aktivitas pengembangan profesional teman-teman bisa cek juga di sosial media saya, kurang lebih itu semua ada, saya update semua, jadi teman-teman bisa aktif ya, update semua aktivitasnya teman-teman. Kemudian sukarelawan pengabdian masyarakat, saya juga tergabung tadi di organisasi internasional juga, Toastmaster International. Kemudian keterampilan yang menjual, ya kebetulan saya menjual jelas menjual juga ya, jelas banget itu. Bagaimana kita bisa menjual, kemampuan kita untuk menjual ya. Kemudian daftar prestasi saya sudah sebutkan tadi, sampel pekerjaan Anda bisa cek sendiri. Saya punya e-book, itu ada 14 e-book. Saya punya podcast, ada 7 season, ada lebih dari 150 episode. Kemudian saya juga sering dipanggil sebagai pembicara, lebih banyak di luar negeri teman-teman, dalam bahasa Inggris. Kemudian ada transkrip, ada gelar, saya cum laude di Widya Mandala. Lisensi saya juga ada sertifikasi beberapanya, itu dari Canada World Youth dan Youth Canada International, itu dari Kanada. Kemudian daftar referensi ini teman-teman juga mungkin dapat referensi dari Pak Mindi ini kan, saya direferensikan Pak Mindi untuk mengisi sesi hari ini. Terima kasih Pak Mindi. Kemudian elemen ini juga ada penelitian, publikasi, laporan, mungkin teman-teman yang di kuliahan S1, S2, S3 itu ada karya ilmiahnya apa aja boleh disampaikan. Testimoni dan surat rekomendasi, saya testimoni banyak teman-teman di sosial media ada, di LinkedIn juga ada. Surat rekomendasi yang teman-teman bisa dapatkan dari bos Anda atau tempat Anda bekerja. Penghargaan dan penghormatan ini bisa dari masyarakat, bisa dari perusahaan atau manapun itu. Kemudian seminar, pelatihan, dan workshop apa aja yang teman-teman pernah ikutin. Kemudian tadi Pak Mindi sempat nyebut Pak Tung Semaringin, beliau itu salah satu guru saya yang saya idolakan. Saya ikut sesinya beliau, semuanya ada Property Revolution, Life Revolution, ada Sales and Marketing Revolution, Business Revolution, Master Breakthrough, dan ada juga yang di Work TFT, Train for Firework Trainer. Nah itu luar biasa ya, saya jualannya Pak Tung dulu ya. Saya dulu jual Pak Tung. Kemudian kita harus ini ya, memiliki tujuan yang jelas, pastikan menarik perhatian dan kontennya urut ya, jadi sejarahnya ada. Kemudian rancang tiap bagian, tampilkan setiap halangannya apa, carilah nasihat dan masukan. Jadi bagi yang butuh nasihat, butuh masukan, ini kita ada komunitas yang bagus sekali, A2C, teman-teman bisa bergabung. Bagi yang belum gabung di WhatsApp-nya, bisa hubungi Pak Mindi. Bagi yang belum nggak ngerti cara gabungnya, bisa hubungi juga, ada nomornya Pak Mindi. Juga bisa lihat di YouTube-nya Pak Mindi ya. Nah, ini career portfolio evaluasi. Apakah filosofi dan tujuan mendukung? Ini harus dijawab pertanyaannya ya teman-teman. Silakan boleh jawab juga di Zoom chat. Apakah sudah terjawab mendukung filosofinya, tujuannya? Apakah koleksi Anda menyenangkan, gitu kan? Kemudian mampukah pembaca Anda mudah melihat prestasi dan kontribusi Anda? Kemudian sudah baikkah prestasikan diri Anda? Sudahkah Anda memasukkan evaluasi? Apakah Anda juga mengetahui bidang pekerjaan yang Anda lakukan? Apakah portfolio Anda sudah sesuai standar? Ya, ini teman-teman bisa jawab sendiri untuk mengevaluasi diri sendiri ya. Nah, ini sudah masuk di sesi-sesi akhir teman-teman. Jadi silakan di screenshot atau di foto. Ini salah satu tips terbaik saya, 8 langkah untuk membangun jaringan teman-teman ya. Yang pertama adalah buat daftar orang yang Anda kenal. Contohnya, saya kasih waktu Anda 10 detik, Anda bisa nulis berapa nama. Nah, itu Anda bisa pakai praktisnya ya, latihannya ya. Kemudian yang kedua, tulislah alamat email mereka. Jadi setelah Anda dalam waktu 10 detik bisa nulis berapa nama, Anda bisa melengkapi dengan emailnya mereka, gitu ya. Jadi saya sudah kasih email saya ya, silviusalias@gmail.com. Berarti kan Anda pertama sudah kenal saya, kedua ada punya email saya, terus yang ketiga tuliskan nomor telepon mereka. Nah, teman-teman juga mungkin sudah tahu nomor telepon saya di grupnya Pak Mindi, 0813 5789 5393 ya. Kemudian tulislah alamat mereka, alamat saya di Surabaya teman-teman. Ini bagi teman-teman yang Surabaya bisa hubungi saya juga, kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Yang kelima, tulislah di jaring apapun yang Anda ikuti. Contohnya di Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, dan ini contohnya ya teman-teman ya. Pastikan Anda menghubungi tiap tahun. Nah ini saya selalu juga menghubungi, kayaknya bukan cuma tiap tahun sih, tiap saya ada acara saya selalu undang
siapapun orang-orang yang ada di jaringan saya. Yang ketujuh, tulislah beberapa prestasi utama Anda. Contohnya, saya pernah menjadi juara satu kompetisi job training ya. Jadi ketika teman-teman saya waktu itu kuliah belum mengerti apa itu dunia kerja, saya udah bekerja dan saya udah banyak pengalaman. Jadi saya dulu basicnya juga EO, event organizer. Terus yang ke-8, mintalah atau tawarkan bantuan Anda. Nah ini saya waktu itu beruntung banget kenal Mama Mindy, saya sharing-sharing tulisan saya di grupnya Mama Mindy di A2C. Kemudian saya juga diminta sama Mbak Mindy untuk ngisi sesi ya. Dan saya juga tawarkan, silakan Mbak Mindy, saya punya ada 14 e-book yang bisa saya sharingkan. Mbak Mindy bilang, serisinya ini aja Pak Iti, habit. Ini cocok ini buat orang-orangnya A2Z gitu. Oke, siap. Kembali lagi ET Sensei siap gitu ya. Nah, ini silakan bagi teman-teman yang mau request topik bisa ke Pak Mindy, saya ada 14 e-book. Nah, nanti teman-teman apa aja e-booknya harus hubungi Pak Mindy, nanti teman-teman bisa dapatkan. Oh, pengen mana sesinya yang ingin saya sharingkan di A2C atau di grup Anda, komunitas Anda, silakan hubungi Pak Mindy ya. Lagi A2C ya, A2C itu komunitas tempat kita sama-sama belajar. Nah ini how to maintain active professional network. Yang pertama adalah tetap terlihat aktif. Tadi Pak Mindy juga bilang ada konten kuliner yang diposting hampir tiap hari. Ada beberapa konten-konten positif juga di IG, di YouTube. Nanti kayak ada Pak Mindy juga buka sesinya dengan nyanyi, teman-teman ya. Itu luar biasa ya, Pak Mindy juga pengalaman banyak dan juga punya banyak ilmuwan. Saya juga sempat lihat Pak Mindy juga jago gambar, teman-teman, melukis. Wah, luar biasa. Pak Mindy ini multi talented, teman-teman ya. Kemudian bertukar informasi secara rutin ini juga, kalau saya tergabung di grupnya Pak Mindy itu, saya juga sharing ilmu saya sharing tulisan saya di sana. Terus selalu siap sedia ini. Saya juga waktu diminta Pak Mindy, saya selalu bilang, siap Pak Mindy, siap, itu sensei siap. Wah, itu ya. Kemudian mantapkan relasi. Nah, teman-teman bisa jadi kenapa saya selalu tekankan untuk Zoom chat gitu ya. Biar teman-teman dikenal, mengenal, dan berkenalan ya. Itu goal saya. Kemudian tepati janji Anda. Saya sudah menepati janji saya menemani teman-teman selama 40 menit tepat saat ini juga. Jadi silakan teman-teman juga menepati janji teman-teman. Bisa follow saya di Facebook, di Instagram, di Twitter, semua ada di Elias Silvio. Nah, ini terakhir banget, right attitude and behavior. Berpakaian rapi sesuai seragam, disiplin dan tepat waktu, berbicara dengan positif dan hormat, jujur dan berintegritas. Nah, ada tips lagi, berdiskusi dan berinteraksi sesuai kerja ya. Hargai orang lain dan lingkungan Anda. Jadilah seorang team player, percaya pada diri sendiri dan tim kerja. Nah, ini flowchart-nya teman-teman. Nah, ini caranya kita mengevaluasi habit kita dalam dunia bekerja ya. Jadi, teman-teman bisa isi ini, sikap terhadap orang lain. Itu yang poin pertama, saya sering bersikap negatif. Poin yang kedua, saya biasanya bersikap positif. Saya selalu bersikap positif. Nah, teman-teman bisa centang di situ, mana yang masuk di jawabannya teman-teman. Teman-teman bisa ketik di subchat, manakah teman-teman gitu ya. Contohnya, saya sering bersikap negatif. Oh, nggak apa-apa, saya ngaku aja. Ini gitu. Apalagi saya lebih ke arah ke skeptis gitu. Kalau belum kenal, saya akan skeptis. Saya akan observe. Observe itu observasi maksimal gitu. Saya ingin lihat dulu bagaimana dia, apakah omongnya sesuai dengan apa dengan tindakannya gitu ya contohnya. Kemudian how is my working habit? Ini tanggapan terhadap kritik yang membangun. Yang pertama, saya mengabaikan kritik apapun. Yang kedua, saya menerima kritik membangun. Yang ketiga, saya menerima kritik membangun dan meningkatkan diri dengan bagus. Silakan ketik di Zoom chat ya teman-teman ya. Kalau unmute sudah nggak ada waktunya, sudah habis durasinya. Jadi ini teman-teman bisa mengawasi ini ketepatan waktu, kemudian ada kehadiran tempat kerja di organisasi, kualitas kerja bisa dinilai, tanda tinggi tanpa kesalahan, atau bisa kerja sama kelompok. Nah, kerja sama kelompok itu bisa kerja sendiri dan ramah dan menolong ke tim. Kemudian ada penampilan dan perawatan diri yang baik. Itu ada orang yang tidak peduli dengan penampilan, ada orang yang sangat teliti dan rapi, ada yang reaktif, ada yang inisiatif. Itu contohnya teman-teman. Nah, selesai dari saya. Ini sedikit pengenalan dari saya. Background saya di venture capital dan private equity. Saya menulis di media sosial saya, dan saya juga menjalankan podcast atau siniar di semua podcast channel. Saya juga nulis 14 buku tentang pengembangan diri dan artikel. Itu bagaimana teman-teman bisa sukses di LinkedIn, bisa sukses di Instagram, bisa sukses di podcast ya. Semua lengkap ada di situ ya. Kemudian saya
kuliah didapatkan penghargaan cum laude itu ketika saya di English Department. Nah ini teman-teman, kembali lagi saya ingatkan, bagi yang suka dapat hadiah, Pak Mindy juga sering bagi-bagi hadiah. Ini saya juga bagi-bagi hadiah. Silakan teman-teman bangun personal brandingnya teman-teman. Teman-teman bisa bikin channel di YouTube, bisa bikin di podcast atau apapun itu. Anda bisa latihan pidato teman-teman. Terus bagi orang-orang yang profesional di dunia pekerjaan, orang-orang nyari talent, itu mereka bisa lihat potensi teman-teman dari channel atau rekomendasi ini yang saya pakai di LinkedIn teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa gunakan image yang positif. Dan teman-teman bisa 1 langkah atau 1% lebih baik setelah ikut sesi saya hari ini di bidang public speaking atau kepemimpinan. Nah, silakan teman-teman hubungi lagi Pak Mindy A2C untuk dapatkan hadiahnya, yaitu 14 ebook. Nggak nanggung-nanggung ya teman-teman ya, saya kasihnya 14 ebook dan materinya hari ini. Totalnya adalah 15. Dan sisanya terserah Pak Mindy, yang mau ngasih, Pak Mindy mau ngasih berapa, terserah Pak Mindy ya. Sekian dari saya, silakan ada pertanyaan, bisa dilemparkan di Zoom chat atau di unmute. Terima kasih Pak Mindy. Oke, terima kasih Pak Eti yang menggebu-gebu ya. Oke, topiknya kita bicara improve behavior behavior and habit in working. Tentunya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang nggak mudah, saya anggap tidak mudah ya, apalagi kalau kita bukan sebagai orang yang memiliki sebuah power untuk melakukan perubahan. Karena kadang-kadang behavior dan habit itu tercipta bukan hanya faktor internal, tetapi juga lingkungan kantor akan berpengaruh. Dan lingkungan kantor itu bisa berubah karena ada seseorang atau posisi seorang yang mampu merubah kultur itu, gitu ya. Nah, tadi saya sepintas saya lihat Pak ET sudah banyak sekali mempromosikan tentang who is ET, gitu. Ya. Nah, sebelum lanjutnya, silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya di raise hand dulu. Mohon raise hand, nanti saya akan berikan kesempatan yang bertanya ya. Nah, sambil menunggu partisipan untuk bertanya, mungkin dari saya sendiri untuk mencoba men-trigger acara ini, Pak ET. Sepintas saya lihat tadi banyak in proses mau masuk kerja, ya. Lamaran macam-macam itu ya, bikin lamaran, bikin macam-macam lah, profile dan sebagainya. It's a clear, itu selesai lah. Karena ketika tidak diterima ya ceritanya nggak kerja, nganggur gitu. Ketika diterima masuk gitu lah ya. Nah, saya tidak melihat di faktor di belakang tadi, tetapi ketika dia sudah diterima, behavior dan habit apa sih yang menjadi sebuah tembok besar sehingga itu yang menghambat di dalam karir itu. Itu satu. Dan kemudian tentunya kalau sudah tahu begitu, tiga key isunya apa sih yang menjadi penghambat behavior dan habit itu ya? Karena kita bicara improve kan bicara tentang status hari ini dan kemudian naik ke atas itu. Ya, monggo Pak Eti mungkin bisa berbagi. Jadi yang pertama ini ketika masuk ya Pak ya, behaviornya. Kalau masuk begini, kalau tadi kan ada penjelasannya tentang lamaran harus begini. Stop aja di situ. Karena kalau dia lamaran nggak masuk kan nggak selesai itu. Dia melamar nggak diterima kan nggak ada faktor apa improve habit in work gitu. Masih pengangguran gitu loh. Nah, saya asumsi mereka sudah diterima. Oke. Mereka sudah diterima. Ya, setelah diterima, ini saya klarifikasi pertanyaannya kan. Kalau setelah diterima, habit dan behaviornya seperti apa gitu kan Pak? Ya, yang banyak terjadi di dalam perusahaan itu seperti apa sih yang sehingga membuat atmosfer kerja tidak baik gitu ya? Oke, jadi kebanyakan yang paling sederhana itu tidak disiplin. Itu yang, mohon maaf, saya nggak mau generalisasi ya, tapi orang Indonesia kebanyakan kayak gitu teman-teman. Dikasih, apalagi sales ini ya, sales itu kalau suruh administrasi, aduh, ngawur banget istilahnya gitu. Mereka taunya lapangan gitu ya. Mereka nggak tahu caranya ini harus follow up gimana, terus bikin strukturnya gimana, flowchart-nya gimana, alur kerja yang baik itu seperti apa. Terus yang tadi kan pertama tidak disiplin ya. Jadi kalau disuruh masuk kantor jam 9, datangnya jam 9:05. Untuk jam 9 lebihnya 2 jam gitu ya. Atau nggak masuk kantor gitu kan. Nggak ada informasi gitu.
Ya kembali lagi itu, mohon maaf Pak, itu zaman kita sekolah dulu juga kayak gitu sih Pak. Oke, Kebanyakan itu behavior. Behaviornya adalah satu disiplin yang kurang bagus. ya, Ada lagi yang lain yang menurut pengamatan Pak Iti? kalau yang kedua itu tentang bagaimana teamwork ya teman-teman. Kebanyakan orang-orang behaviornya itu mereka individualitis. Oh, Saking individual. saking ngebetnya untuk berprestasi, jadi mereka mengabaikan kerja tim. Oke, Mereka individual. sikut-sikutan gitu loh. Mereka Betul. nggak mau timnya itu maju. Nah Hmm. itu yang agak susah sih saya lihatnya gitu. Ada lagi yang lain selain itu disiplin behavior individual? Terus yang ketiga ini kebanyakan fixed mindset Pak. Jadi mereka nggak mau berkembang. Jadi mereka nggak berani keluar dari comfort zone gitu ya. Misalkan ada sistem SOP yang udah dibuat sama perusahaan, ya udah mereka rigid. Mereka udah kayak baku banget gitu, kayak robot jadinya. Dan kembali lagi ini bukan salah mereka juga karena memang perusahaan membuat sistem biar manusianya bekerja secara otomatis gitu kan. Kalau sederhananya kan autopilot gitu Pak ya. Co-pilotnya gimana, ada nggak gitu. Nah kebanyakan pengusaha juga melihat sisi para pekerjanya tuh apakah mereka ini siap bekerja kapanpun juga. Padahal kan kembali lagi saya tekankan tadi kan di awal work life balance ya. Jadi itu sih Pak Minti, fixed mindset. Oke, ini saya lihat baru satu yang raise hand, sambil menunggu satu lagi raise hand. Saya ingin memperdalam lagi nih dengan Pak Iti. Nah, bicara tadi disiplin, individualisme itu apakah itu behavior atau attitude ya? Bukan apakah attitude itu ya? Kalau dibilang ini jadi perilaku Pak. Perilakunya ini kalau sudah sering keseringan baru jadi attitude Pak. Itu semacam simptom gitu loh Pak, gejala-gejalanya gitu loh Pak. Ya, maksudnya supaya nanti clear, karena topik kita kan behavior, Iya. in walking itu yang habit, jangan sampai tersasar-sasar. Oh ini sikap, ini bukan behavior ini. Gitu. Iya. Baik, ya tadi saya lihat Pak Kusmayani, ibu-ibu ya, Kusmayani ya. Oke, Ibu Kusmayani silahkan langsung bertanya to the point, Bu Kusmayani. Ini kan tadi yang dibahas untuk behavior dan habitnya itu kan untuk pekerja. Gimana kalau untuk selain bekerja seperti wira swasta, karena seperti pekerjaan saya itu kan nggak ada namanya bos, nggak ada, jadi bosnya diri sendiri gitu untuk membangun behavior dan habitnya itu seperti apa ya? Nah itu. Karena background saya tuh dulu dari admin, terus saya seperti banting setir, saya terjun ke dunia sales. Jadi masih kepikiran untuk dulu pekerjaan saya di balik meja seperti itu. Jadi untuk membangun behavior dan habitnya itu nggak ketemu gitu loh. Ya, jadi terima kasih Bu Kusmayani pertanyaannya. Jawaban saya juga sederhana aja Bu Kusmayani. Bikin ini Bu, jadwal kerja Bu. Jadi kan kita ini kan dikasih Tuhan waktu yang sama ya Bu ya. Nah saya nggak tahu kalau saya sih September ini dapatnya berapa hari nih teman-teman. Oh saya cek kalender dulu nih. Saya September dapatnya 30 hari teman-teman. Ada yang dapat lebih mungkin? 31 atau 32 gitu. Enggak kan, sama kan ya kita ya. Atau mungkin dapatnya 29, 28 gitu. Enggak lah ya, sama lah gitu. Jadi kita bisa gunakan nanti kalender kita atau weekly planner atau monthly planner tergantung Bu Kusmayani ya. Lebih ke arah mana? Kalau saya sederhananya gini Bu Kusmayani. Yearly planner atau resolusi kita tahunan itu sebagai long term-nya kita. Kita jangan usah terlalu muluk-muluk lah, nggak usah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Itu nggak bisa nyitain behavior sama habit. Kalau nyitain behavior sama habit malah lebih singkat lagi. Biasanya kita praktisnya pakai 21 hari, 3 minggu. Ya udah kita pakai itu aja ya patokannya. Ya udah Bu Kusmayani untuk long term-nya bisa aja 1 bulan, untuk mid term-nya 21 hari, untuk short term-nya itu bisa 7 hari. Nah, itu Bu Kusmayani bisa bikin jadwalnya harian. Kalau saya itu bikin jadwal hariannya di hari Minggu. Jadi hari Minggu saya akan planning selama seminggu depan gimana. Begitu Bu Kusmayani, semoga menjawab ya. Contohnya saya di hari Senin mau ketemu berapa orang, prospek 10 orang misalkan, udah janjian dengan siapa aja,
dari 10 orang itu ketemu berapa orang. Terus saya hitung lagi, saya evaluasi, saya konversi hari ini berapa orang. Dari 10 orang yang menolak saya berapa, yang mau menerima berapa, yang closing berapa. Itu contohnya kayak gitu ya, Bu Pak, Kusmayani. itu supaya tajam pertanyaannya, Ibu Kusmayani. Bu Kusmayani, boleh pertanyaannya dipertajam. Kira-kira Bu Kusmayani merasa punya behavior apa yang dianggap kurang buat Bu Kusmayani itu? Punya behavior apa yang dianggap kurang baik itu ya, Bu Kusmayani? Sehingga mungkin pertanyaannya akan bisa menjadi lebih tajam jawabannya. Saya nggak komit kalau udah bikin schedule itu nggak komit saya kerjakan 100%, jadi pasti ada yang kelewatan. Oh, berarti kan komitmen ya, Bu. Konsistensi ya. Konsistensi. Oke. Ya, Oke, ada konsistensi. berarti behavior yang mau dirubah kan ada konsistensi. Ubah lagi Bu Kusmayani, kalau mau ngubah 100% susah, Bu. Rubahnya 1% dulu aja. Jadi misalkan kita tadi targetnya 100 orang lah, 10 orang lah per hari, jadinya 1 orang per hari. Komit 1 orang per hari harus diprospek. Itu aja, Bu, sudah. Pasti nanti dalam waktu 21 hari Ibu udah dapat 21 orang. Dalam waktu 1 bulan udah dapat berapa? Udah dikali aja, Bu, faktor kali, Bu, 30 orang gitu kan. Setahun dapat berapa? Dapat 360 orang. Konversinya berapa? Udah gitu aja sih, Bu. Ikat pada jelas. Bu Kusmayani, saya ingin memperdalam lagi, ini tajam supaya terus. Apa penyebabnya Bu Kusmayani tidak begitu mudah tadi menjawab pasti tidak bisa dipenuhi gitu? Saya nggak bisa fokus karena kan bekerja di rumah, jadi lingkungan itu apa ya, banyak pikiran yang mengganggu. Jadi saat mau konsen itu permasalahan di rumah gitu. Jadi mau menyelesaikan schedule yang sudah dibikin itu jadi nggak Enggak melakukan atau banyak terganggu? Distraction itu. Jadi akhirnya nggak melakukan. Nggak, akibatnya itu karena banyak terganggu tidak melakukan atau enggan melakukan. Walaupun diganggu kan bisa melakukan, maksudnya gitu. Kita punya jadwal terus diganggu tapi tetap kita bisa lakukan. Ada juga kita sudah bikin jadwal karena terganggu saya tidak bisa melakukan gitu. Antara tidak bisa dengan tidak mau kan dua hal yang berbeda, Bu. Terganggu. Jadi untuk kembali ke fokus itu terganggu. Terganggu. Oke. Jadi Ibu tidak mudah fokus. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah Ibu pada saat bikin rencana terlalu muluk-muluk sehingga itu yang membuat tidak tercapai? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Yang simple sih, meskipun saya sudah bikin simple, sudah bikin schedule, tapi enggak semuanya saya kerjakan gitu. Jadi misalnya ada 10 yang harus saya kerjakan, tapi hanya 1, 2 gitu yang saya bisa selesaikan. Pertanyaannya adalah kalau saya balik itu di dalam program improvement, karena topik kita kan improve ya. Yeah. Apa yang akan Ibu lakukan kalau gitu dengan yang 1, 2 masalah itu? Supaya 1, 2 itu hilang. Sebab kalau tidak dilakukan, Ibu kan nggak ada improve nih, karena topik kita improvement ya. Ya itu saya belum. Itu PR itu pekerjaannya kita memang suka begitu. Nah ini saya dibantu sama Pak Windy nih. Terima kasih Pak Windy. Ini emang sales terapis ini, emang nggak ada duanya ini. Sekarang oke, selanjutnya Pak Risa ya. Oke Pak Risa, silakan Pak Risa. Ya, baik. Terima kasih Pak Midi, Sensei ET. Sorry tadi saya beberapa kali terputus dari ini karena sinyal ya. Saya ada beberapa sih yang menarik ya. Jadi pertama tentang habit, behavior, improvement, dan transformasi. Ada 4 kata yang saya pegang ya. Jadi gini, di dunia sales tadi saya setuju sekali bahwa teman-teman sales pada umumnya ya, apalagi yang udah benar-benar jadi super salesman, ini susah banget kalau kita bicara kebiasaan ya. Artinya buat bikin konsep, buat bikin satu ya kerjaan sifatnya administrasi dan sebagainya itu agak susah ya.
Tapi kadang-kadang super salesman ini ya karena memang namanya udah super salesman, dia memang punya potensi yang luar biasa. Artinya dikasih target berapa aja dia makan, dia bisa achieve, ya. Yang pada akhirnya semua orang akan melihat dia orang ini sebenarnya berpotensi. Kita ingin ingin naikin karir dia lah ke jenjang yang lebih tinggi atau lebih baik, ya. Nah, sebenarnya sih katanya gini, gimana cara kita untuk memudahkan dia bisa bertransformasi ke satu posisi yang sebenarnya di-expect juga oleh perusahaan. Karena kan kita belum pernah bisa menggali potensi dia sebagai seorang leader. Karena selama ini kita lihat dia sebagai seorang super salesman, gitu. Itu sih pertanyaan saya. Jadi gimana caranya untuk buat mereka tuh bisa bertransformasi dari kepompong jadi kupu-kupu lah, intinya begitu. Oh, oke. Terima kasih Pak Rizal pertanyaannya. Ini bagus banget sih ngomongin super sales ya. Ini kayaknya kita bawain topiknya pahlawan ya, superhero gitu ya Pak ya. Karena kan sales itu kan superhero bagi perusahaan, Pak. Kalau nggak ada sales nggak bisa Betul, nggak bisa hidup perusahaannya kan. betul, ujung tombak, Pak. Ujung tombak kan gitu. Kembali lagi kalau superhero aja bikin namanya Avenger, Pak. Simpelnya kan gitu kan. Para superhero ngumpul gitu kan, ada rapat RT gitu kan. Ayo superhero, Cak Hero yang mana ini? Yang dari Surabaya Cak Hero gitu kan. Yang dari Jakarta mana siapa tuh panggilannya? Bang apa gitu kan. Ngumpul semua tuh, Ya, Pak. ya, ya. Nah, dari situ kan kelihatan, Pak. Oke, ini dia keahliannya ini, kelemahannya ini. Nah, yang keahliannya ini ditutupi kelemahannya dengan siapa kan gitu. Biar dia shining gitu loh. Dia benar-benar bercahaya, bersinar di pakarnya dia, expertnya dia gitu loh. Contoh paling nyata tadi misalkan dia emang jago banget di B2B gitu kan, tapi dia kurang bagus di administrasi. Ya udah kasih dia semacam asisten gitu. Asisten yang memang bisa bantu dia untuk administrasi. Dia fokusnya di sales aja udah, jangan sampai dia ngurusin admin gitu, Pak. Di backup full gitu loh. Kalau sederhananya di support sistemnya yang harus dibentuk. Oke, setuju sih support system-nya. Tapi kadang-kadang kan untuk posisi yang lebih tinggi dia kan harus melit beberapa orang ya mungkin ya Pak Ya. Sensei ya. Itu sih Ya. Pak Mindi, Pak Sensei Sensei. Jadi Ya. seninya ini yang baik. harus kita dapat. Saya menangkap Pak Riza Pak. Riza. Saya menangkap Pak. Begini Pak Riza, saya boleh melengkapi ya izin. Boleh Pak, silakan Pak. Begini, kita lihat banyak sekali pelukis yang hebat luar biasa bisa melukis dengan indah dan harga mahal. Ya. Tetapi bahkan tidak tahu kombinasi warna. Jadi kalau ditanya umpamanya kuning tambah biru itu apa, dia nggak ngerti. Tetapi dia bisa jadi hijau. Jadi bisa melukis sawah dengan bagus, gitu ya. Nah ini contoh. Nah yang dikatakan oleh Pak Riza tadi adalah sesuatu antara skill and knowledge, dua hal yang berbeda. Ya. Jadi yang tadi Pak Riza katakan dia suruh jualan jago, ya skillnya jago Pak. Tapi ilmunya kenapa Anda bisa jualan? Ya pasar rame, kenapa nggak bisa jualan pasar sepi Pak? Nggak tahu how-to-nya. Nah, jadi itu satu hal. Jadi antara knowledge and skill. Nah, bedanya apa? Penting nggak knowledge and skill? Dua-duanya penting Pak. Jadi jangan sampai ada sebuah stigma orang kadang-kadang sangat arogan ya. Oh saya ini S2, oh saya ini S3, wah sangat bangga dengan pendidikan. Atau satu sisi, saya pengalaman saya 15 tahun, pengalaman saya 20 tahun, lu sekolah tinggi tapi lu nggak punya pengalaman lah, kira-kira begitu. Ada orang yang sangat egosentris dengan pengalaman, ada lagi orang sangat egosentris dengan pendidikan, pengetahuan. Ini akan menjadi fatal ketika menjadi leader. Itu akan menjadi fatal menjadi. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan atau kampus itu adalah mengajak kemana saya harus menuju. Kemana saya harus berpikir. Sedangkan pengalaman adalah mengajak bagaimana saya harus bertindak. Jadi ini dua hal yang agak sedikit berbeda, Pak. Jadi tuntutan Bapak memang tidak bisa menuntut orang tersebut baik karena apa? Memang lemah di know-how-nya, nggak tahu. Jadi kalau orang ini disuruh Bapak punya orang baru di di cloning, tolong training kan orang ini diikutin orang dia, nggak bisa training, Pak. Yuk liatin saya jualan, amatin aja gitu. Nah, ini jadi sama Pak, ini saya punya pengalaman kan bagi guru Pak ya.
ada guru itu yang pengalamannya banyak dan dia jago banget ngajar. Ya. Pengalaman ya. Mhm. Tapi ada guru yang dia ilmunya banyak nggak bisa ngajar, Pak. Iya, itu Simple. kan. Itu simpelnya kehidupan saya sendiri ya, pengalaman pribadi, Pak ya. Saya beruntungnya, saya itu orangnya nggak pernah berhenti belajar, Pak. Jadi secara Ya, knowledge naik terus, secara skill juga terasa karena di lapangan, Pak. Jam ya terbang karena saya gitu, jam terbang. ya, tadi kan Pak Risa mengharapkan ada bagaimana orang ini menjadi lebih baik, bisa naik karir, Betul. ya, karena kan ada sebuah productivity kan, productivity Yes. buat karyawan maupun buat si perusahaan tentunya ya. Betul, Maka Pak. itu hukumnya adalah knowledge dikali skill, Pak. Nggak bisa ngandalin knowledge doang, nggak bisa ngandalin skill doang. Ya, ya, ya. Kedua adalah ability dikali motivation, Pak. Nah, yang sering terjadi adalah dikasih seminar motivasi dari penakut jadi pemberani, dari ragu menjadi pede, dari pemalu jadi malu-maluin karena dimotivasi, Pak. Tetapi yang bego akan jadi pinter, Pak, dimotivasi. Yang bego jadi pinter itu harus ada di ability gitu. Nah, di ability. Nah, ability apa? Ability itu adalah bukan motivation. Gitu. Karena motivation yang disentuh adalah hatinya, kalau ability yang disentuh kan otaknya, Pak, pikirannya. Dua hal yang berbeda. Betul, betul, Pak. Setuju. Oke, baik. Silakan Pak Hari, silakan Pak Hari. Ini senior saya nih. Iya, mohon maaf ya. Ya, Pak Hari, monggo Pak Hari. Mohon maaf ya, Pak. Ya. Saya nggak buka kamera. Bisa didengar suara saya, Pak? Jelas, Pak Hari. Saya kebetulan lagi nggak sehat, jadi tapi saya selalu belajar dan belajar. Gitu. Seperti Bapak, saya dengan Pak Min ini banyak belajar begitu, ya. Karena saya nggak merasa walaupun usia 84 itu saya cuma sekedar angka ya. Saya tetap belajar dan belajar gitu. Nah, tadi mohon maaf ini tadi kalau kita ngomong pengembangan diri itu Bapak tadi sangat tepat ya, ada beberapa hal yang sangat tepat, ada disiplin. Nah, yang saya lihat itu ada kaitan yang erat antara fisik, mental, dan disiplin gitu loh, Pak. Ya, kalau fisiknya bukan fisik itu artinya orang cacat, orang ini ya bukan ya. Tapi fisik itu dalam stamina ya Pak. Kebugaran tubuh gitu ya. Jadi kalau kita lebih bugar itu mungkin kita lebih fokus ya. Mungkin kita bisa seperti Bapak tadi, target itu tinggi, nggak bisa kecapek. Ya nggak apa-apa, kenapa sih? Itu mungkin baru tertunda, bukan tidak tercapai, tapi tertunda gitu kan. Dan Bapak tadi bagus sekali, kadang-kadang orang mempunyai jangka panjang itu seperti ngikutin repelita Pak, 5 tahun apa 20 tahun. Padahal sebetulnya dalam rencana kerja itu ada harian, ada mingguan, ya bagus seperti Bapak tadi, tiap minggu Bapak lakukan gitu kan. Nah, cuman perlu barangkali ada feedback Pak. Jadi evaluasi ya. Reporting, recording, evaluation kan. Jadi biasanya saya tulis itu tulis apa yang Anda kerjakan, ya, yang kalian ingin kerjakan, terus tulis apa hasil pekerjaan Anda gitu loh. Nah itu biasanya kan tinggal gampang itu dibuat di peta statistik itu kan ketahuan Pak gitu loh. Jadi maju mundurnya itu kelihatan gitu loh. Itu mungkin ya Pak tapi balik lagi tadi ke fisik itu adalah memang kesiapan mental kita Pak sih. Ya kalau kita nggak ke fisik kita nggak siap gitu, mungkin tadi itu yang Bapak sekarang kan banyak orang ya kayak saya misalnya sakit terus alasan sakit tidak berkomunikasi atau tidak bisa saling berkomunikasi gitu kan enggak Pak gitu loh. Ya biar sakit ya mau apa sakit kok kita nggak minta sakit kemudian kita sakit ya mau apa kan. Tapi kita tidak berhenti kita berhenti kan Pak. Kita move on gitu loh. Ya terus tadi saya tertarik sekali yang Ibu tadi ceritakan itu memang ini juga masalah cara pemecahan masalah sih Pak. Itu yang saya sebut sebagai perilaku asertif. Jadi kalau tadi itu di keluarga ada gangguan, kita harus pisahkan antara bisnis
dengan urusan sosial rumah tangga. Caranya di mana? Ya kita berembuk kan, berunding, bertemu. Gimana ini gitu. Saya lihat itu banyak sekali yang saya amati itu katakanlah keluarga itu dianggap sebagai resources, Pak. Bukan orang lain lagi dalam keluarga. Maaf kalau Bapak lihat toko-toko kelontong itu, kebanyakan kan istrinya yang jadi bendaharanya, yang kasirnya, anaknya ngambilin ngatur barangnya, suaminya yang cari barangnya. Ada suatu kerjasama di dalam, katakanlah kalau bisnis sendiri ya Pak, ada seperti itu. Jadi tergantung sih, ada yang eksternal, ada yang internal gitu loh. Itu mungkin ya, kalau saya lihat itu sering nggak maju karena begitu gitu loh. Tidak bisa memisahkan. Kadang-kadang itu sosial banget gitu, tapi tidak mengerti bahwa bisnisnya harus berkembang kan Pak. Itu kan ada di pola 30, 30, 30, dan 10 itu. 30 itu adalah untuk kembali ke pemilik modal, 30 itu untuk pengembangan usaha, 30% itu untuk kesejahteraan karyawan, 10% baru untuk community base gitu. Jadi social base community gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kita rancu gitu loh Pak, nggak bisa memisah-misahkan itu. Saya hanya punya gambaran tentang besarnya ini yang saya peroleh dari beberapa perusahaan besar, itu polanya seperti itu gitu loh Pak. Tapi itu sih bisa kita lihat, tapi trennya harusnya seperti itu. Nah kalau tadi Bapak bilang memang kalau seperti pekerja sosial, kayak saya ini pekerja sosial, ya saya memang nggak mengharapkan profit, saya memang betul-betul sosial gitu loh. Ya itu, jadi bukan berarti saya nggak punya target, saya tidak punya ini, tapi punya, bisa kita record, kita evaluasi gitu loh Pak. Jadi itu, kalau disiplin itu memang saya setuju sekali dengan Bapak. Nggak usah jauh-jauh kan, di jalan kita aja mana ada disiplin Pak. Nggak usah jauh-jauh, ya kan. Sedangkan kalau Bapak pergi ke Vietnam, itu orang naik motor bisa di belakang mobil itu ada 4 baris motor itu berjajar ke belakang, baru mobil ada lagi berbaris di belakang. Jadi disiplin. Ya kayak di Jepang itu disiplinnya tinggi. Nggak usah jauh-jauh, di Singapura juga disiplinnya sangat tinggi kan. Kalau di kita kan susah Pak membangun disiplin tuh. Karena memang pelajaran mengenai itu nggak ada gitu loh. Dulu di sekolah ada kan Pak. Dulu saya nggak tahu zaman sekarang. Zaman sekolah saya dulu ada disiplin itu. Mohon Jadi maaf Pak, Pak potong dikit. Disiplin ini kalau kita mau adopsi wamil bisa Pak? Itu bagus banget Pak, wajib militer Pak. oh iya, kayaknya seperti Iya, itu, tapi iya. sebetulnya nggak perlu. Saya kemarin itu mencoba melatih untuk kemampuan fisik mental disiplin itu, saya latih di hutan Pak selama 5 hari mereka. Saya sebut jungle survival gitu. Jadi bagaimana mereka bisa bekerja sama? Tadi Bapak Iya. katakan kan Saya kerja pernah Pak itu sama. Pak. Jungle Survivor itu saya pernah Pak. Nah, Seru Pak, kan? seru Pak. Iya. Iya itu kan senang, gembira, tapi kerjasama. Karena apa? Di dalam keadaan orang gembira, orang senang, itu susah kerjasama Pak. Kan lalu mikir ke diri sendiri kan. Tapi kalau dalam situasi yang tantangan, itu pasti mereka bekerja sama gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan di perusahaan antara pimpinan dengan stafnya gitu loh. Ada gap di situ bahwa itu sebetulnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Itu barangkali Pak, saya kadang-kadang terlalu banyak bicara, jadi malu sama Pak Min saya. Tapi itu, Nuhun Pak Ari. ya Ya, nyun sangat. itu saya rasa itu, dan Nuwun Pak Ari. pengalaman Bapak itu tadi sangat berharga. Cuman ya itu Pak, pengalaman dan pengetahuan harus berimbang dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Karena banyak sekarang, Bapak ingat zaman saya dulu, tidak ada pengamat sepak bola. Tapi kita bisa menang juara 2 ngelawan Dinamo Rusia di Melbourne, di Olimpiade. Coba, nggak ada pengamat. Ekonomi juga kita berangsur waktu itu ada dalam keadaan baik, nggak ada pengamat ekonomi. Sekarang banyak pengamat malah nggak maju-maju ekonomi kita. Banyak diamatin, tidak didorong gitu loh. Itu sih Pak, mohon maaf sekali.
Pengamat politik juga, Pak. Iya Pak. Itu kita picik gitu kadang-kadang Pak. Saya lihat ya saya tidak bukan apa-apa ya karena saya zaman mau jedong itu saya ke Cina Pak. Sesudah mau jedong saya ke Cina. 20 tahun yang lalu saya ke Cina itu kemajuannya sudah luar biasa Pak. Orang fokus pada pekerjaan dan orang salah image. Katanya di sana tidak ada agama, dilarang beragama. Enggak Pak. Saya persis Natal, saya datang ke gereja Pak. Cuman di khotbah itu tidak boleh jadi mimbar politik gitu loh. Ya berdoa aja gitu loh. Menjalankan amal ibadahnya di keyakinan kita, tapi tidak boleh apa itu memberikan di luar konteks lah istilahnya itu. Itu Pak, kira-kira gitu aja sih Pak. Maaf, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali tadi sharingnya. Oke, saya lihat di sini ada Ya, Pak Pak. Wahyudi, Pak Antono Wahyudi ini dosen filsafat dari Malang nih, Universitas Maju. Pak Antono? Malam Pak Antono? Selamat malam, Pak. Wah, ini ngumpet-ngumpet. Waduh. Ya, Begitu. saya ditunjuk Ada ini tanggapan, berarti. Pak Antono? Ada tanggapan dari sudut pandang tentunya filsafat. Iya, sebenarnya saya ini tujuannya hanya untuk belajar malam ini. Iya. Iya, pertama-tama mungkin saya sangat senang sekali karena siapa? Mas Sensei ya. Kalau kita di pemerintah itu punya Mas Menteri, kalau di sini kita punya Mas Sensei ya. Saya bangga sekali, senang sekali, dan ya tentu juga semangat ya melihat Mas Sensei yang masih muda tapi juga sudah banyak pengalaman, banyak pengetahuan juga ya mengenai dunia bisnis begitu ya. Saya mungkin ingin sedikit memberikan komentar mengenai topik kita ya. Topik kita itu kan how to improve behavior dan habits ya, habit. Nah, tadi sempat juga disinggung mengenai oleh Pak Min juga oleh Pak Hari mengenai pengetahuan dan pengalaman. Itu dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah, cuman kalau pertanyaannya adalah bagaimana orang bisa menciptakan habit ya. Habit itu kan kebiasaan. Artinya kebiasaan itu kan sesuatu aktivitas atau tindakan yang otomatis selalu dilakukan tanpa harus dipikir bahkan gitu ya. Itu sudah menjadi tadi bahasanya Mas Sensei tadi adalah autopilot gitu ya. Sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu habit. Nah, pertanyaannya yang sering dilontarkan oleh banyak kalangan itu adalah termasuk kaum akademis itu adalah bagaimana supaya seseorang itu bisa masuk ke dalam tahap habit, bisa dari sekedar tindakan yang mungkin sekali dua kali itu bisa menjadi habit gitu. Nah, tentu saja pertama harus ada pengetahuan, harus ada pengalaman ya. Nah, yang ketiga ini nih yang memang jarang sekali ya untuk dipraktekkan. Misalnya habitnya disiplin tadi ya yang kita angkat ya tema itu ya. Gimana supaya seseorang bisa disiplin? Kan nggak cukup hanya sekedar memberikan motivasi. Bahkan nomor satu motivator pun nggak bisa membuat orang itu menjadi disiplin. Bukan nggak bisa, belum cukup. Training itu kan juga belum bisa. Karena hanya sekedar training. Mungkin 5 jam satu hari, besoknya masih disiplin. Lusanya masih disiplin. Besok lusanya sudah nggak disiplin lagi. Gitu. Nah, jadi pertanyaan besarnya atau the big question is how do you create the person who become who have a habit, gitu kan? Nah, itu bagaimana caranya seperti itu. Nah, kalau saya merujuk pada ya karena bidang saya di bidang filsafat ya, jadi mohon maaf ini Pak Hari juga saya mohon maaf ini saya kayaknya saya harus banyak belajar dari Pak Hari ya. Kalau saya merujuk pada Profesor Dr. Aristoteles ya, itu dia mengatakan bahwa ya perlu ada pengetahuan ya, perlu ada keterampilan, tapi juga perlu ada latihan. Nah,
Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi yang bisa melatih entah itu siswa, entah itu pegawai, ya, entah itu siswa SMA, melatih setiap hari, membiasakan setiap hari supaya dia bisa disiplin. Nah, tapi ternyata tidak hanya cukup latihan, harus ada reinforcement dari top down gitu ya. Harus ada hukuman dan ada reward and punishment. Di satu sisi dari bawah, dari dunia pendidikan dilatih setiap harinya, ya. Di atas ada semacam dalam tanda petik hukuman begitu ya, supaya kesadaran itu ada kesadaran ekstrinsik, ada kesadaran intrinsik. Jadi dia sadar betul bahwa ini penting memang ya, tapi juga mau terus didorong karena ada dorongan oleh reward and punishment begitu. Nah jadi seperti kayak di Jepang misalnya, anak-anak di Jepang itu Pak, itu dari kecil sudah dididik bukan calistung Pak, tapi bagaimana antri ya. Kalau ada barang ketinggalan di stasiun bis misalnya, itu membiasakan diri untuk tidak diambil karena nanti ada petugas atau orang yang ketinggalan akan kembali lagi. Beberapa saat tidak diambil-ambil, orang satpam, pihak pengamanan akan mengambil itu. Nah, itu sudah mulai dilatih sejak kecil. Sampai dia tumbuh remaja, sudah menjadi habit. Jadi memang proses habit itu tidak pendek. Itu butuh waktu yang cukup lama. Saya pikir itu Pak Min, saya ditodong terus ini kalau saya datang ini. Terima kasih Pak Min. Nggak apa-apa Pak, bagus Pak, bagus sekali Pak, bagus sekali. Jadi butuh lingkungan ya, Pak Antono ya, butuh lingkungan yang endorse ya, menggerakkan ya. Okay, cuman baik. gini betul. Pak Min, kalau boleh saya interupsi sedikit ya Pak. Itu antara mengetahui, kalau dalam filsafat itu saya sekedar tahu. Tapi saya tidak paham. Saya baca buku, Pak buku ini. Saya tidak bisa memahami intisarinya gitu loh. Jadi bukan karena lamanya. Kemudian antara pelatihan dan pendidikan itu beda jauh Pak, sangat beda jauh. Kalau pendidikan itu memang itu tadi pelajaran yang dikupas, dipengetahui. Kalau pendidikan itu lebih spesifik Pak, gitu loh. Jadi how to do, bukan hanya sekedar katakanlah apa yang saya ucapkan, tapi apa yang saya lakukan. Jadi knowledge, attitude, practice Pak. Itu. Nah kalau di kita mungkin harus dibalik, praktis dulu, kasih contoh dulu. Di perusahaan itu kita pimpinan perusahaan kasih contoh. Di negara ini kita kasih contoh. Itu mungkin yang seperti itu. Pengalaman di militer dulu itu juga katakanlah seorang pimpinan tuh benar-benar memberi contoh pada bawahannya. Jadi kalau sekarang sudah agak sedikit apa ya, bergoyang gitu loh Pak gitu. Jadi itu kalau latihan itu sebetulnya memang kadang-kadang keliru. Pendidikan kok isinya katalah motivasi gitu. Latihan isinya motivasi. Bukan. Jadi kalau latihan itu benar-benar melakukan. Motivasi itu sekedar pengingat gitu loh. Betul, perlu ada motivasi. Tapi bagaimana kemudian dari apa yang diketahui, kemudian diberikan dorongan, kemudian melakukan Pak gitu loh. Jadi itu saya rasa sih kalau boleh saya interupsi tadi dari Bapak yang sampaikan dari Pak Prono sampaikan tadi. Pak Antono sampaikan tadi sangat baik sekali Pak gitu loh. Cuman barangkali perlu ada klarifikasi lah gitu loh. Ini yang salah karena itu di pemerintahan juga pendidikan dan pelatihan. Loh, yang mana ini? Saya bilang gitu. Pendidikan is over. Di sekolah udah dapat pengetahuan itu. Sekarang tinggal pelatihan. How to do gitu loh. Itu Pak. Makanya kalau Bapak lihat di luar negeri, saya nggak tahu pengalaman Bapak-Bapak yang lain. Yang saya lihat itu tidak ada. Kalau di kantor itu Pak PMH, SH, panjang-panjang itu nggak ada. Kalau di perguruan tinggi ya karena harus capable kan gitu loh. Itu. Tapi kalau di sini ya tadi menonjolkan
gelarnya, padahal bukan yang diperlukan gelarnya. Yang diperlukan adalah bagaimana perilakunya dia sesuai dengan ilmu yang dipahami gitu loh. Itu saja Pak, mohon maaf. Itu setuju Pak Hari. Saya juga kalau ngasih sertifikasi saya panjang Pak, nama saya Pak. Udah Eleos, Theophilus, Gandawijaya itu panjang banget Pak, susah ngapalnya Nggak orang-orang Pak. apa-apa. Makanya Bapak singkat ya tadi. Langsung saya singkat aja udah 2 huruf, pasti nggak bisa ngapalin saya Pak. Ini terlalu sih gitu. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih yang hadir di sini, kepada semua narasumber, kepada semua yang kontributor diskusi kita. Memang ngopi kan ngobrol pinter. Semoga kita memiliki manfaat, bawa daging khas pulang, nggak bawa kandungan. Baik, kita boleh buka video. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ete yang sudah sharing topik kita, kepada semua juga yang berkontribusi, baik penanya maupun penanggap ya. Semoga ini menjadi sumber berkah. Silahkan bergabung dengan acara A to Z Ngopi di hari-hari selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih Pak Iti, terima kasih Pak Iti. Sama-sama. Terima kasih Pak Terima Iti. kasih teman-teman. Sensei. Terima kasih. Terima kasih Pak Min. Sukses selalu. Rekan-rekan. Terima kasih Sensei. Kalau sensei pakainya arigato. Arigato gozaimasu. Arigato sensei. Arigatou gozaimasu.